dikasih Tuhan, kembali kita boleh berjumpa di dalam kasih Tuhan. Hari ini kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan kepada kita. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila aku mencari, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sejarah bangsa Israel saat mereka ditawan di Babel. Dan Tuhan berjanji, dan menjadi tema firman Tuhan, Tuhan yang berjanji dan Dia berkata ya dan amin. Janji Tuhan dengan janji manusia sangat berbeda. Kalau janji manusia itu seringkali bohong dan gombal, tetapi janji Tuhan adalah janji iya dan amin. Ayat 10 dikatakan, aku akan mengembalikan kamu. Ini waktu bangsa Israel ditawan di Babel, dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengembalikan bangsa Israel kembali. Nah, demikian juga kehidupan kita, saudara. Di dalam firman Tuhan berkata, janji Tuhan itu iya dan amin. Ada banyak di dalam Alkitab janji Tuhan, lebih daripada 3.000. Ya, aku menyertai kamu, aku akan menolong kamu, akan melindungi kamu, akan menyembuhkan kamu, akan melawat kamu. Ada banyak janji Tuhan, dan itu akan digenapi kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat 11 dikatakan, kalau Allah bangsa Israel juga Allah kita, Allah yang berjanji ya dan ya. Dan yang kedua, janji Allah selalu memberi kepada kita, yaitu Allah yang Maha Tahu. Dia tahu masa depan kita. Di tangan Tuhan kita ada, saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan di kitab Yesaya dikatakan, aku lukiskan kamu di telapak tanganku. Jadi hidup kita ditulis di telapak tangan. Artinya hidup kita diperhatikan Tuhan, dilihat oleh Tuhan. Dia mengerti apa yang menjadi masalah persoalan dalam hidup kita. Dia kita tidak biarkan kita menjadi yatim piatu. Dia akan membela dan menolong kita. Dia katakan rancangan damai sejahtera yang penuh masa depan, yang penuh bahagia buat kita, saudara yang dikasih Tuhan. Ada janji Tuhan yang luar biasa karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengerti masa depan kita. Dia tahu apa yang kita rindukan. Dia tahu apa yang kita pergumulkan. Dia menjadi sumber jawaban di dalam doa kita. Dan yang ketiga dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan damai sejahtera yang Tuhan beri kepada kita, bukan rancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi memberi kepada kita shalom, damai yang daripada Allah mengalir di dalam kehidupan kita dan masa depan kita, masa yang penuh pengharapan, masa yang penuh cemerlang bersama dengan Tuhan. Dan di ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru, datang untuk berdoa, Dia adalah Allah yang Maha Hadir, Dia Allah yang Maha Tahu, Dia Allah yang mendengar setiap seruan doa kita. Jangan kita putus asa saat kita berdoa. Dijawab doa kita, ya Bapak Ibu, dan harus Bapak Ibu tahu doa itu ada 3, yaitu kadang kita berdoa tidak dijawab, ada kata-kata tunggu, ada sama sekali tidak, tetapi langsung dijawab doa kita. Jadi Bapak Ibu harus tahu itu doa kita yang tunggu dan tidak. Kita diinginkan Tuhan untuk kita menjadi orang yang sabar menanti jawaban Tuhan. Saya menanti jawaban Tuhan 7 tahun untuk boleh memiliki seorang anak pemberian Tuhan. Kita dituntut untuk memiliki sabar, ya. Jadi doa
Dia katakan ayatnya yang selanjutnya, apabila kamu mencari aku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir. Kemana kita melangkah, dia ada di sana. Saat kita putus asa, kecewa, ada Tuhan bersama dengan kita. Karena dia Allah yang maha hadir. Kemana kita melangkah? Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat Anda gosip, saat Anda ngomongin orang lain, Allah ada di sana. Karena dia Allah yang maha hadir. Dia hadir di segala tempat. Dia hadir di mana kita ada. Dan dia menyertai dan menolong kita. Dan ayat yang ke-14 dikatakan, aku akan memulihkan keadaanmu. Keadaan rumah tangga kita akan dipulihkan. Keadaan usaha pekerjaan kita akan dipulihkan. Keadaan anak-anak kita dipulihkan saat kita datang berseru kepada Tuhan. Karena janjinya iya dan amin. Janjinya luar biasa buat kita. Dia akan memulihkan keadaan kita. Saudara mungkin hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, ketakutan. Tetapi saat Anda datang kepada Tuhan, maka usahamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang menjadi persoalanmu, dia pulihkan keadaanmu. Saat kau berseru, datang kepada Tuhan. Karena dia Allah El Shaddai. Karena dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang hadir. Allah yang berjanji. Dan dia genapi di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan saat ini menjadi bagian di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita hidup yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Amin.